Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Hikmah dengan NIM 0527499018. Di sini saya akan menjelaskan itu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kalau kita dengar kata Pancasila, mungkin yang langsung kepikiran itu cuma hafalan 5 sila. Padahal sebenarnya Pancasila punya sejarah panjang dan penuh perjuangan sebelum akhirnya menjadi dasar negara Indonesia. Nah, di video ini saya akan membahas proses lahirnya Pancasila dan pelajaran penting yang masih relevan banget buat kehidupan kita sekarang. Jadi, sejarah lahirnya Pancasila dimulai saat Indonesia masih dijajah Jepang. Pada waktu itu dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, banyak tokoh bangsa mulai berdiskusi tentang dasar negara Indonesia yang nanti akan dipakai setelah merdeka. Beberapa tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Walaupun memiliki pemikiran yang berbeda, mereka tetap berdiskusi dan mencari jalan terbaik demi Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Isi Pancasila yang disampaikan saat itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tetapi, prosesnya tidak langsung selesai sampai di situ. Setelah sidang BPUPKI, lahirlah Piagam Jakarta yang kemudian kembali dibahas karena ada beberapa perbedaan pendapat mengenai isi sila pertama. Nah, di sini menurut saya ada pelajaran yang sangat penting. Para pendiri bangsa sebenarnya punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada perbedaan agama, perbedaan pemikiran, bahkan perbedaan kepentingan. Tapi mereka tidak memaksakan kehendak sendiri. Demi menjaga persatuan Indonesia, akhirnya dilakukan perubahan dan penyempurnaan hingga Pancasila resmi disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut saya, nilai Pancasila yang paling terlihat dari peristiwa ini adalah musyawarah, toleransi, dan persatuan. Karena tanpa sikap saling menghargai, mungkin Indonesia akan sulit bersatu seperti sekarang. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan generasi muda saat ini, nilai-nilai itu masih sangat relevan. Sekarang kita hidup di era media sosial, di mana orang gampang sekali berdebat, saling menghina, bahkan memecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Kadang kita juga lebih suka menang sendiri dibanding mendengarkan orang lain. Padahal para pendiri bangsa sudah memberikan contoh bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk permusuhan. Justru dari perbedaan itulah bisa muncul keputusan terbaik kalau diselesaikan dengan musyawarah dan rasa saling menghormati. Menurut saya, sebagai generasi muda, kita harus mulai menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghargai teman yang berbeda pendapat, menjaga toleransi, tidak menyebarkan kebencian di media sosial, dan tetap mengutamakan persatuan. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda sekarang. Jadi kalau kita ingin Indonesia tetap kuat, nilai-nilai Pancasila tidak boleh cuma dihafal, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.